Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 368, Pertempuran Chaotic 3. Mendengar itu, gadis itu mengerutkan kening. Jika demikian, beri aku satu lagi. Bos tersenyum canggung. Ini yang terakhir di toko saya. Gadis itu menjadi dingin, dan seorang anak laki-laki di belakangnya berkata kepada Yun Feng sambil tersenyum, "Nona, dapatkah Anda memberikan permata ini kepada kami? Kami dapat membayar Anda 50 koin emas lagi." Yun Feng mengangkat alisnya, dan mengambil permata itu dari bosnya. Dia memainkannya di tangannya dan kemudian tersenyum. "Maaf, saya tidak menjualnya. Nona, kami," anak laki-laki itu akan melanjutkan, ketika anak laki-laki lain menghentikannya dan berteriak dengan marah, "Mengapa repot-repot membuang waktu untuknya? Siapa yang tertarik dengan sampah seperti itu? Xiao-xiao tentu saja tidak. Pergi saja jika kamu tidak bisa mendapatkannya. Mengapa repot-repot berbicara?" Mengejek Kulanyi. Bocah pemarah itu segera marah, "Apa yang kamu katakan, Jalang? Jaga mulutmu." Yun Feng memelototinya, dan bocah itu menjadi serius. Percikan tampaknya muncul di toko. Melihat itu, bos tidak bisa membantu tetapi mundur. Gadis yang tampak manis itu melirik Yun Feng dan melambaikan tangannya. "Sudahlah, saya tidak tertarik dengan itu. Ayo pergi." Gadis yang tampak manis mendorong pintu dan berjalan keluar. 3 anak laki-laki yang mengikutinya pergi juga. Bos cukup lega melihat itu. Setelah membayar uangnya, Yun Feng menaruh permata itu di gelangnya. Dia kemudian meninggalkan toko dan menatap orang asing yang telah pergi lebih awal. "Feng Feng, apa yang ada di pikiranmu?" Kulanyi mendekatinya dan bertanya dengan suara rendah. Yun Feng menjawab, "Mereka pasti kontestan dari salah satu dari 3 kerajaan lainnya. Bagaimana mungkin kita tidak melawan mereka sekarang setelah kita menabrak mereka?" Kulanyi terkekeh dan mengedipkan mata. "Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Yun Feng berbalik dan tersenyum nakal pada Kulanyi. "Jika Anda secara sukarela menawarkannya." Kulanyi linglung sejenak. Kemudian, dia tertawa kecil dan membelai pipi Yun Feng dengan jarinya. "Feng Feng, kamu menjadi lebih baik dalam menggoda." Yun Feng merinding di sekujur tubuhnya. Dia bergerak mendekati kakaknya. Dia tidak pernah merasa nyaman ketika Kulanyi ada. Kulanyi hanyalah seorang wanita, namun dia selalu merasa canggung ketika mereka bersama, seolah-olah dia ditekan olehnya. Yun Feng mengikuti orang asing itu tanpa tergesa-gesa saat mereka pergi berbelanja. Zeran dan Murong Yuntian menyadari tujuan Yun Feng, dan keduanya merasa bingung, bertanya-tanya mengapa Yun Feng mengikuti mereka. Mereka zigzag dengan orang asing sampai mereka mencapai sudut terpencil di mana beberapa orang lewat. Yun Feng berhenti, saat 4 orang asing di depannya telah berbalik dan berjalan ke arahnya. "Kenapa kau membuntuti kami?" tanya gadis berwajah manis itu sambil mengernyit. 3 orang lainnya semua tampak waspada. Yun Feng mengangkat bahu. "Kebetulan kita memiliki tujuan yang sama. Apakah tempat ini tujuanmu? Apakah Anda menganggap kami bodoh?" Raung bocah pemarah, yang menatap Yun Feng dengan marah. "Apakah kamu harus mengakuinya begitu cepat?" Kulanyi menambahkan, tertawa. "Kami tidak pernah mengatakan Anda idiot, Anda secara sukarela mengakuinya. Apa katamu?" Bocah pemarah itu jengkel, dan hendak berlari ke depan, tetapi gadis itu menghentikannya. "Apakah kamu lupa pengingat guru kami? Tapi mereka terlalu keterlaluan," dengus bocah pemarah itu, sebelum akhirnya dia mundur. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Sayang sekali, dia hampir punya alasan untuk melawan. Gadis itu tampak cukup sabar. "Kamu adalah kontestan Kekaisaran Karan, kan?" tanya gadis itu. Yun Feng mengangkat alisnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Gadis itu tersenyum. "Kami adalah kontestan dari Kekaisaran Sengyao. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda." "Kekaisaran Sengyao?" Yun Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Panah api, pergi. Sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, sebuah panah yang terbuat dari elemen api telah melesat ke arah gadis itu. Apa yang dia lakukan? Yun Seng, Zeran dan Murong Yuntian semua melebarkan mata mereka. Panah api begitu cepat sehingga gadis itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Petik 2 tanda seru petik 2. Salah satu pria meraung dan menebas pedang panjangnya,
memotong fire arrow terpisah 1 meter di depan gadis itu, menyebabkan ledakan besar. Bocah pemarah itu menatap Yun Feng dengan marah. Orang lain juga menyadari apa yang sedang terjadi. Gadis itu tiba-tiba menjadi dingin. Apa yang kamu lakukan? Hanya menyerangku tanpa alasan. Yun Feng terkekeh dan mengumpulkan elemen api di tangannya lagi. Melihat itu, gadis itu menjadi lebih muram. Anak laki-laki di belakangnya semua mengeluarkan senjata mereka, siap berperang. Yun Seng, Zeran dan Murong Yuntian bingung dengan perilaku Yun Feng, tapi mereka siap berperang. Sekarang Yun Feng telah memulai pertarungan, mereka mungkin juga bergabung. Dengan elemen api melompat di tangannya dengan mempesona, Yun Feng tersenyum. Itu hanya cara Karan untuk menyapa. Apakah Kekaisaran Karan pernah memiliki cara seperti itu untuk menyapa? Yun Seng dan yang lainnya benar-benar tercengang. Gadis itu menjadi benar-benar murung, jika demikian, kami harus menyapamu kembali dengan cara yang persis sama. Yun Feng tersenyum. Jadilah tamuku. Gadis itu terdiam selama beberapa detik. Jelas bahwa perkelahian tidak bisa dihindari. Orang-orang itu jelas berusaha membuat mereka marah. Jika mereka mundur, orang-orang itu hanya akan mengejar. Jika begitu, mari kita sambut hangat teman-teman kita dari Karan. Menyerang. Atas perintah gadis itu, ketiga anak laki-laki itu menunjukkan senjata mereka. Xiao Xiao, sudah waktunya. Bocah pemarah itu berteriak dengan penuh semangat. Gadis itu mengerutkan kening. Hati-hati. Bab 369, Pertempuran Chaotic 4. Serangan elemen api diluncurkan ke arah mereka dengan panas yang menyengat. Mereka semua menghindar. Serangan itu menghantam tanah, menghitamkan area yang luas. Semuanya mengerutkan kening. Gadis itu mempertimbangkan selama beberapa detik, dan segera membuat keputusan. Dia penyihir level 7. Biarkan aku melawannya, sisanya milikmu. Baiklah. Ketiga anak laki-laki itu meraung pada saat bersamaan. Di dalam tangan gadis itu, elemen ungu mendidih. Yun Feng mengangkat alisnya. Oh, elemen petir. 4 lawan 4. Mari kita bersikap adil, kata Yun Feng. Kulanyi segera mundur dan berdiri di samping. Saya tidak akan berpartisipasi. Mereka milikmu. Zeran dan Murong Yuntian sudah berlari ke depan. Mereka berdua menunjukkan senjata mereka, masing-masing memegang pedang panjang. Dengan kekuatan level 9 dan level 8 mereka membuat 3 prajurit tetap sibuk. Petir bergemuruh, pergi. Gadis itu tiba-tiba meraung. Elemen petir ungu meraung dan datang seperti naga ganas. Berdiri di sebelah Yun Feng, Yun Seng memanggil elemen air di tangannya. Perisai air. Elemen petir dan elemen air bertabrakan. Riak langsung menyebar di permukaan perisai air. Yun Seng mengerutkan kening keras. Yun Feng dengan cepat menyeret kakaknya ke samping. Detik berikutnya, elemen air ditembus oleh elemen petir dan hancur di tanah. Dia penyihir elemen petir level 8 yang rumit. Sepertinya saudara laki-lakiku tidak akan mendapat keuntungan apapun untuk menghadapinya, Yun Feng menyimpulkan di kepalanya. Gadis itu mengerutkan kening ketika dia melihat Yun Seng memanggil elemen air. Dua penyihir. Dia melirik Kulanyi. Situasinya akan lebih mengerikan jika wanita itu berpartisipasi. Pertempuran yang sangat sengit. Ada 4 anak laki-laki yang berdiri di tembok tinggi. Salah satu dari mereka melihat ke bawah pada pertempuran dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Saya sangat ingin bergabung dengan mereka. Saya juga ingin berkelahi, kata anak laki-laki lain sambil tertawa. Dia menggosok tangannya, seolah-olah dia ingin melangkah. Mari kita lihat saja, kata sebuah suara lembut. Ketiga anak laki-laki lainnya mengangguk dan menyaksikan pertempuran di bawah dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, salah satu orang di bawah mengangkat kepalanya dan menatap mata pemuda itu. Dia sedikit terpana oleh kelicikan yang melintas di matanya. Detik berikutnya, aliran elemen merah diluncurkan kepadanya. Para pengamat di atas sana, turun ke sini. Elemen api yang membakar naik dari tanah ke dinding dengan suaranya yang menggoda. Keempat anak laki-laki yang tadi mengawasi dari dinding berhasil mengelak dengan melompat ke tanah. Apakah kamu menikmati menonton pertarungan? Yun Feng berhenti dan dengan santai tersenyum pada keempat anak laki-laki itu. Mereka semua merasa agak gugup. Kamu, para kontestan dari Kekaisaran Ofei. Seru penyihir wanita dari Kekaisaran Sengyao. Yun Feng tersenyum lebih senang. Kecuali kontestan lokal, mereka dari Kekaisaran Karan, Kekaisaran Sengyao, dan Kekaisaran Ofei telah bertemu,
meskipun tidak semuanya. Yun Feng mengamati mereka. Ini harus menjadi pertemuan para kontestan inti dari 3 kerajaan. Kamu bisa melanjutkan. Yang terlemah dari 4 anak laki-laki melihat sekeliling dan hendak pergi. Yun Feng tersenyum. Elemen api dengan cepat muncul di tangannya. Kekuatan mentalnya dan elemen-elemennya menyatu dengan sempurna sehingga dia bisa memanggilnya dengan pikiran. Kecepatannya mengejutkan gadis lain. Kenapa kamu pergi? Sekarang setelah Anda di sini, mari bersenang-senang bersama. Yun Feng mengumpulkan elemen api menjadi panah yang melesat ke arah punggung bocah lemah itu. Bam! Ledakan antara elemen dan logam meledak. Sebuah pedang muncul di belakang bocah itu. Pedang itu lebar dan tampak berat. Kamu cukup berani untuk menyerang Tuan Muda Muking. Otot-otot menonjol di lengan anak laki-laki yang memegang pedang panjang itu dengan amarah di seluruh wajahnya yang persegi. Anak laki-laki lain semua menunjukkan senjata mereka juga. Serangan Yun Feng jelas memprovokasi mereka. Tampaknya Muking adalah pemimpin tim Kekaisaran Ovei. Melihat itu, Yun Seng memadatkan elemen air di tangannya, siap bertarung. Penyihir wanita dari Kekaisaran Seng Yao, melihat itu, dengan cepat mundur. 3 prajurit melawan 2 penyihir. Tampaknya perwakilan Kekaisaran Karan akan dipukuli. Gadis itu berbalik, dan melihat bahwa ketiga prajuritnya masih bertarung melawan Zeran dan Murong Yuntian, dan Kulanyi masih menonton dengan santai. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Muking berdiri di belakang rekan satu timnya, tanpa emosi di wajahnya, seolah-olah serangan Yun Feng tidak layak disebut sama sekali. Reaksinya membuat Yun Feng semakin tertarik padanya. Seorang pria yang bisa bertahan dan mengabaikan provokasi seperti itu harus sangat perhatian. Kami tidak punya waktu untukmu. Jika Anda ingin bertarung, orang-orang dari Kekaisaran Seng Yao ada di sini. Raung anak laki-laki yang memegang pedang panjang. Yun Feng mengangkat alisnya, saat anak laki-laki itu berbicara seolah-olah mereka adalah badut. Dia secara bertahap menjadi dingin. Ayo pergi, kata Muking santai. Semua anak laki-laki memandang Yun Feng dengan waspada. Yun Feng tidak menyerang lagi. Mereka akhirnya meletakkan senjata mereka dan berbalik. Tapi aku ingin melawanmu. Responsnya yang tidak tergesa-gesa benar-benar membuat marah anak-anak Kekaisaran Ovei. Mereka semua berbalik, tetapi ketika mereka melihat apa yang ada di samping Yun Feng, mereka semua terdiam. Muking meliriknya dengan mata berkilauan. Simulasi elemen. Serigala berapi-api berdiri di sebelah Yun Feng, memancarkan panas yang menyengat, sementara itu menatap semua orang dengan mata merah. Gadis dari Kekaisaran Seng Yao cukup terkejut dengan pemandangan itu, karena simulasi elemen membutuhkan kekuatan mental yang besar. Tidak ada penyihir yang akan menggunakannya dengan mudah. Setelah binatang elemen simulasi dikalahkan, kekuatan mental penyihir akan habis. Bab 370, Pertarungan dimulai, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Oleh karena itu, dalam pertempuran penyihir, kecuali jika benar-benar diperlukan, atau penyihir memiliki kekuatan mental yang besar, mereka tidak akan pernah menggunakan simulasi elemen. Mereka lebih suka cara bertarung lain daripada metode yang mahal. Perwakilan Kekaisaran Ovei cukup pintar. Mereka telah mengetahui apa yang mampu dilakukan perwakilan lain, tanpa membocorkan apapun dari mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak menunjukkan apa-apa? Serigala berapi-api segera berjongkok dan meraung seperti binatang buas yang nyata. Pergi. Di bawah komandonya, serigala berapi-api meraung dan menyerang 4 perwakilan Kekaisaran Ovei dengan panas terik. Ho! Raungan serigala mengejutkan Murong Yuntian dan Zeran, yang sedang bertarung melawan 3 anak laki-laki dari Kekaisaran Seng Yao. Mereka semua berhenti berkelahi dan melihat ke arah yang sama. Apakah itu binatang yang disimulasikan secara elemental? Gumam seorang prajurit karena terkejut. Kemudian, dia menjadi cemas. Rekan-rekannya tetap diam. Murong Yuntian dan Zeran menyaksikan dengan tenang. Pada akhirnya, mereka berbalik. Kurasa kita harus berhenti berkelahi. Ketiga prajurit itu saling memandang dengan malu. Mereka tidak bisa mengalahkan kedua orang itu meskipun mereka bertiga. Itu akan tetap seri tidak peduli berapa lama mereka bertarung. Ketiga prajurit itu mengangguk. Konfrontasi antara Kekaisaran Seng Yao dan Kekaisaran Karan berakhir. Saat Kekaisaran Ovei bergabung, babak baru bentrokan dimulai. Sialan kamu, penyihir Karan. Ini terlalu keterlaluan. Serigala itu sudah mengaum dan menerjang.
Semua anak laki-laki menjadi gugup. Salah satu dari mereka meraih Muking dan menghindar, dan yang lain bertarung melawan serigala yang berapi-api dengan senjatanya. Level 9, level 8, level 8, dan tidak diketahui. Yun Feng menyimpulkan kekuatan mereka. Ketiga prajurit itu cukup kuat, dan satu-satunya orang yang tidak dikenal adalah pemuda yang tampaknya rentan. Kekuatannya tidak diketahui, Yun Feng menyipitkan matanya. Apakah dia lebih kuat darinya? Jika demikian, Kekaisaran Ovei tampaknya bertekad untuk memenangkan kontes. Hati-hati, Yun Seng meraung dan dengan cepat mendorong Yun Feng ke samping. Yun Feng kembali ke dirinya sendiri dan melihat pedang berkilauan yang akan memotong kakaknya. Meskipun Yun Seng telah mengaktifkan perisai air, prajurit musuh memiliki level yang lebih kuat darinya. Elemen airnya tidak bisa menahan serangan. Elemen angin meledak seketika. Yun Feng bergerak secepat peluru dan muncul di depan Yun Seng, melindungi kakaknya di belakangnya. Melihat itu, Yun Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Yun Seng, menjauhlah. 1. Prajurit yang menebas pedangnya juga terkejut. Bukankah dia seorang penyihir? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Namun, prajurit itu tidak melambat sama sekali, malah dia menggunakan semua kekuatannya. Kamu berani memprovokasi Tuan Muda Muking. Mati. Yun Feng tersenyum dengan dingin di seluruh wajahnya. Dia tiba-tiba melangkah maju melawan pedang prajurit itu, bukannya mundur. Dia mencoba bunuh diri. Mata prajurit itu melebar. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun. Itu hanya terjadi dalam beberapa detik. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Yun Feng. Melihat itu, Zeran meraung dan hendak bergegas ke arahnya, hanya untuk ditarik kembali oleh Murong Yuntian. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Zeran mengerahkan kekuatannya, tetapi gagal membuang Murong Yuntian. Matanya berubah menjadi merah darah. Dia akan baik-baik saja. Raung Murong Yuntian. Dia benar-benar percaya diri padanya. Dia ingat penampilannya di Mercenary Union dengan jelas. Kekuatan fisik Yun Feng akan mengejutkan mereka semua. Pedang itu bersenandung dan menyebabkan angin kencang saat diayunkan. Yun Feng maju dan mengangkat tangannya ke arah pedang. Prajurit yang memegang pedang itu tersenyum, dan menebas. Apakah dia gila? Dia mengalami bentrokan langsung dengan seorang prajurit. Apa yang dia pikirkan? Gumam gadis dari Kekaisaran Seng Yao. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada mitra Yun Feng yang melakukan apapun, dia menggelengkan kepalanya. Apakah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Pak, semua orang mendengar suara yang lemah. Prajurit yang memegang pedang itu tercengang. Di bawah pedang raksasanya ada tangan yang adil dan lembut yang menghentikannya untuk bergerak lebih jauh. Yun Feng berkata dengan dingin, apakah ini yang terbaik untukmu? Semua orang terdiam setelah melihat itu. Para kontestan Kekaisaran Seng Yao semua membuka mulut mereka, tetapi tidak dapat mengatakan apa-apa. Gadis itu, melihat Yun Feng muncul tanpa cedera dengan pedang raksasa di tangannya, tercengang. Dia adalah seorang penyihir. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan seorang prajurit? Itu benar-benar mustahil. Prajurit Kekaisaran Ovei juga tercengang. Muking, yang tetap tenang sepanjang waktu, mengerutkan matanya dan menatap Yun Feng dari atas ke bawah. Semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Kapan penyihir menjadi sekuat fisik prajurit? Atau apakah wanita ini hanya pengecualian? Murong Yuntian tersenyum samar, dan Zeran menarik napas panjang lega. Bagaimana dia bisa lupa bahwa dia adalah Yun Feng, seorang jenius yang diakui dengan baik sejak dia lahir. Yun Seng, yang berada di belakang Yun Feng, tersenyum tak berdaya dan membatalkan perisai air. Bagaimana bisa terjadi sesuatu pada adiknya? Kamu, prajurit yang memegang pedang mengatakan satu kata, tetapi Yun Feng telah mengepalkan tinjunya yang lain dan menghancurkan perut prajurit itu. Aduh! Prajurit itu mendengus dan mundur sempoyongan, menikam pedang raksasanya ke tanah. Dia harus menyandarkan tubuhnya ke pedang untuk mencegah dirinya jatuh. Tangannya menutupi tempat Yun Feng meninju beberapa saat sebelumnya, dan wajahnya sudah pucat. Bab 371, Pertarungan dimulai, 2. Kami tidak bermaksud melawanmu. Mengapa kamu begitu agresif? Muking muncul dari belakang dan berdiri di depan bocah yang malu itu. Bocah itu menatap Muking dengan canggung. Serigala berapi-api yang telah bertarung sengit dengan prajurit lain langsung menghilang. Prajurit itu sangat lega. Dia menyeka keringat di dahinya dan menjadi gugup,
bertanya-tanya siapa penyihir itu. Bertarung. Kapan saya bilang ini pertarungan? Ini hanya cara Karan untuk menyapa, kata Yun Feng sambil tersenyum, yang membuat orang-orang dari Kekaisaran Seng Yao terdiam. Alasan yang sama lagi. Muking menyipitkan matanya yang kurus. Sekarang setelah kita menyapa, selamat tinggal. Mata Yun Feng berkilauan. Orang ini tidak mau menyerang, tapi kenapa? Hanya ada dua kemungkinan, apakah dia terlalu lemah, atau dia adalah senjata pamungkas Kekaisaran Ofei. Dia tidak ingin menyerang. Tidak begitu mudah. Tanpa kata lain, Yun Feng akan menyerang lagi. Semakin enggan Muking untuk bertarung, semakin penasaran Yun Feng. Dia harus memaksanya untuk menyerang. Jika dia adalah senjata pamungkas Kekaisaran Ofei, maka segalanya akan menjadi jauh lebih mudah setelah kemampuannya diketahui. Apa yang kamu lakukan, Yun Feng? Tanpa diduga, raungan meledak, dan seseorang melangkah ke medan perang. Yun Feng meliriknya, dan segera merasa marah dan tidak sabar. Kenapa wanita itu ada di mana-mana? Kasa berjalan mendekat dengan marah. Setelah dengan jelas melihat orang-orang yang berdiri di depannya, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Dia melihat sekeliling, dan menjadi cemberut. Yun Feng, kamu dengan berani menyerang kontestan dari kerajaan lain sebelum kontes. Kamu, Kasa tersenyum dalam hati. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk memarahi Yun Feng. Sebelum Kasa selesai, Yun Feng telah berbalik dan meliriknya dengan dingin. Kasa, apakah kamu merasa senang memihak orang lain? Kasa tersipu dan meraung marah, Yun Feng. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Jangan lupa identitasmu, atau identitasku. Yun Feng dengan dingin mengerucutkan bibirnya. Berkat si idiot ini, ujiannya selesai. Dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain seperti hari ini. Keluarga kerajaan Karan benar-benar penuh dengan orang bodoh. Mengabaikan Kasa, Yun Feng melewatinya dan berjalan keluar. Berdiri di belakangnya, Kasa meraung dengan lengan akimbo, Yun Feng, aku ingat semua yang kamu lakukan. Aku akan memberi tahu ayahku. Yun Feng bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke belakang. Yun Seng mengikutinya dengan ekspresi dingin. Zeran melirik Kasa dengan amarah di matanya, sebelum dia menyusul Yun Feng. Kulanyi berjalan dengan malas dan melirik Kasa dengan jijik. Sebaiknya kau tidak membuang waktumu. Setelah mengatakan itu, Kulanyi berjalan maju dengan anggun, mengejar Yun Feng. Murong Yuntian terlihat sangat mengerikan, dengan bibir mengerucut. Dia melangkah maju dan hendak menyusulnya juga. Melihat itu, Kasa menjadi cemas dan meraih lengan baju Murong Yuntian. Yuntian, apakah aku salah? Yun Feng keterlaluan. Kenapa kamu tidak membantuku? Murong Yuntian menjadi kaku. Dia mengerahkan kekuatan pada lengannya, dan menarik lengan bajunya. Kehilangan lengan bajunya, Kasa akan mengulurkan tangannya lagi, tapi Murong Yuntian mengelak. Putri Kasa, tolong jadilah seorang wanita. Apa yang dia katakan membuat Kasa kaku. Dia berdiri di sana dan menatap Murong Yuntian. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Murong Yuntian berbalik dan pergi. Kasa hanya bisa melihat punggungnya. Semua orang mengikuti Yun Feng. Kasa berdiri di sana dengan linglung. Siki, yang tidak jauh, merasa terlalu canggung untuk mendekat. Dia tidak berpikir itu akan baik jika dia pergi ke sana segera. Terima kasih, Putri Kasa, Muking mendekat dan berkata dengan lembut. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia mengucapkan terima kasih, tidak ada ketulusan dalam suaranya sama sekali. Orang-orang dari Kekaisaran Ofei semuanya pergi. Orang-orang dari Kekaisaran Seng Yao juga pergi. Gadis bernama Xiao Xiao melirik Kasa dan berkata, dia membunuh semua kesenangan. Ayo pergi. Kasa bahkan lebih tercengang. Berhenti. Jelaskan dirimu. Dia berteriak kepada orang-orang dari Kekaisaran Seng Yao, tetapi mereka bahkan tidak repot-repot menjawab. Sebagai putri Kekaisaran Karan, dia tidak berarti apa-apa bagi orang-orang di Kekaisaran Seng Yao. Semua orang pergi. Kasa berdiri sendiri, dan merasa seperti badut yang ditertawakan semua orang. Dia adalah pemimpin perwakilan Kekaisaran Karan, tetapi tidak ada yang memihaknya. Mereka benar-benar mengabaikannya. Untuk pertama kalinya, Kasa merasa bahwa gelarnya sebagai seorang putri sama sekali tidak penting, dan bahwa identitasnya sebagai anggota keluarga kerajaan sama sekali tidak penting di luar Kekaisaran Karan. Semua ini karena satu orang. Kasa menggertakkan giginya. Yun Feng, Yun Feng, Yun Feng.
Intervensi Kasa mengganggu pengintaian Yun Feng. Setelah pertempuran kecil, para kontestan kekaisaran memiliki sedikit konflik. Mereka menjadi lebih berhati-hati. Yun Feng tahu sulit baginya untuk menciptakan kesempatan untuk melawan mereka lagi. Karena tidak ada kesempatan untuk bertarung, Yun Feng memutuskan untuk berkultivasi di kamarnya daripada berkeliaran. Dia harus menyembunyikan identitasnya sebagai summoner, jadi dia telah melemparkan meatball ke gelangnya. Sekarang dia bebas sebelum kontes, dia melepaskan bakso dan memberinya biji pamungkas. Bakso memakan biji pamungkas, dan sepertinya tidak penuh. Yun Feng mengamatinya dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa itu tampaknya telah tumbuh lebih besar. Yun Feng meraih bakso di lehernya dan mengamatinya dengan cermat. Bakso memutar matanya yang seperti anggur, dan menatap Yun Feng dengan polos. Yun Feng mengamatinya untuk waktu yang lama, sebelum dia akhirnya meletakkannya. Dia benar, meski tidak ada perubahan yang kentara, bakso memang berbeda dari sebelumnya. Bab 372, pertarungan dimulai 3. Bakso senang dibebaskan. Meskipun tidak bisa meninggalkan ruangan ini dan harus tinggal bersama Yun Feng, itu masih sangat senang dan membuat segala macam suara setiap hari. Jelas, itu mengobrol dengan Yun Feng. Meskipun Yun Feng tidak bisa mengerti, dia hanya memberikan jawaban positif untuk semua yang dikatakannya. Sungguh menyenangkan berbicara dengan makhluk kecil itu. Ada 1 bulan lagi sebelum kontes internasional. Semua kontestan terdiam. Sangku dan Kai mengadakan pertemuan untuk membahas kekuatan kontestan kekaisaran lain. Kai mengerutkan kening dan berkata, kuharap kita tahu lebih banyak tentang mereka, terutama kekaisaran Ovei. Saya mendengar bahwa mereka memiliki kartu truf juga, dan yakin mereka akan menang. Petik 2. Kasa mengangguk. Paman Wang, aku ikut. Yun Feng mencibir. Anda berada di atasnya. Mari kita cari tahu bagaimana Anda dapat mengatasi masalah tersebut. Mendengar apa yang Kasa katakan, Kai tersenyum senang. Seperti yang diharapkan dari seorang putri kerajaan. Anda patuh dan berani. Tugas itu milikmu, Kasa. Anda harus mencari tahu semuanya. Kasa mengangguk. Dia merasa senang dipuji. Yang lain tetap diam. Setelah Kai dan Sangku pergi, Yun Feng akan pergi juga, tetapi Kasa berkata, kalian semua, tetaplah di sini. Ada apa, Putri? Tanya seorang prajurit dengan rasa ingin tahu. Kasa tersenyum, ini adalah kesempatan bagimu untuk memberikan kontribusi kepada keluarga kerajaan Karan. Yun Feng mengangkat alisnya. Dia bisa dengan mudah mengetahui apa yang ada di pikiran Kasa. Saya memberikan kesempatan kepada orang lain. Setelah mengatakan itu, Yun Feng berjalan ke kamarnya. Melihat itu, Kasa meledak menjadi marah. Yun Feng, apa artinya itu? Anda tidak menghormati saya atau kekaisaran Karan. Petik 2. Yun Feng berhenti dan menatap Kasa dengan geli. Tidak bisakah aku memberikan kesempatan kepada orang lain? Ini tanggung jawab semua orang. Tidak ada yang bisa lolos. Teriak Kasa dengan marah. Kamu harus mencari tahu kartu truf kekaisaran Ovei sesegera mungkin. Kasa cukup senang setelah mengatakan itu. Ini adalah pertama kalinya dia memberi perintah seperti bos. Yun Feng sedikit marah ketika masalah itu diangkat lagi. Berbicara tentang investigasi, aku benar-benar melakukan beberapa pekerjaan. Apakah begitu? Anda tidak sepenuhnya tidak berguna. Kalau begitu katakan padaku. Kasa cukup senang mendengarnya. Namun, apa yang dikatakan Yun Feng selanjutnya benar-benar membuatnya malu. Sayangnya, seorang idiot menghancurkan usahaku. Siapa yang Anda bicarakan? Anda berani menyebut saya idiot. Yun Feng, jangan mengira aku tidak berani menyentuhmu. Yun Feng menjawab sambil tersenyum, jika Anda menganggap diri Anda idiot, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Andalah yang menerima tugas itu. Saya tidak akan membantu. Karena kamu sangat percaya diri, aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah mengatakan itu, Yun Feng berbalik dan memasuki kamarnya sendiri. Yang lain mengambil kesempatan itu dan pergi juga. Melihat semua orang telah pergi, Kasa merasa sangat marah. Kamu, tiba-tiba dia merasa bahwa dia seharusnya tidak melamar menjadi pemimpin. Kasa tidak dapat menemukan apapun sendiri. Ketika kontes internasional semakin dekat, Kai menemukan Kasa dan menanyakan hasil penyelidikannya. Kasa tergagap dan tidak bisa menjawab. Kai tampak mengerikan dan pergi dengan marah. Wajah Kasa sepenuhnya merah, dan menyalahkan semuanya pada Yun Feng lagi.
Kebenciannya terhadap keluarga Yun telah mendekati ketinggian baru selama kontes internasional ini. Dia akan meminta ayahnya untuk memberi pelajaran kepada keluarga Yun yang arogan setelah kontes. Ada juga Murong Yuntian. Dia memutuskan untuk meminta ayahnya untuk menekan Murong Yuntian, sehingga dia tidak bisa menikahi wanita manapun kecuali dia. Meskipun perwakilan dari 3 kerajaan lainnya datang ke kerajaan Keshia sebulan lebih awal, mereka tidak saling mengenal dengan baik. Mereka tidak pernah bertemu lagi setelah pertempuran di jalan. Itulah yang terjadi pada Ofei, Seng Yao, dan Karan. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekaisaran Keshia, sebagai tuan rumah, tahu tentang mereka. Segera, kontes internasional diadakan. Itu tidak terbuka untuk semua warga sipil. Bagaimanapun, para kontestan semuanya sangat kuat, dan jika tuan rumah kalah, martabat keluarga kerajaan akan ternoda, dan akan sulit untuk mengembalikannya. Karena itu, kontes internasional tidak diadakan di ibu kota. Sehari sebelum kontes, keluarga kerajaan menyuruh para kontestan dibawa ke tempat tunggangan terbang, di mana deretan kuda Nil berdiri mengintimidasi. Berbeda dengan kontes lainnya, kontes internasional itu kejam dan tentang kepentingan. Keluarga kerajaan dari 4 kerajaan semua tahu bahwa itu bukan hanya tentang kehormatan, tetapi tentang kualifikasi untuk menjelajahi relik. Para kontestan muda tidak tahu itu. Mereka hanya berjuang dengan setia untuk kehormatan negara mereka. Mereka tidak tahu bahwa ada rahasia penting di balik kompetisi, dan bahwa keluarga kerajaan akan mengambil segalanya. Kai, seorang pria parubaya yang tampak ramah melangkah maju, dan Kai berjalan ke arahnya setelah melihatnya. Yun Feng dan yang lainnya diam-diam menunggu tidak jauh. Kai menepuk pundaknya. Oulian. Oulian tersenyum damai, yang membuatnya tampak lebih mudah didekati. Sepertinya Karan bertekad untuk memenangkan kontes ini. Kata Oulian sambil tersenyum. Kai sedikit mengubah ekspresinya, dan tertawa juga. Bukankah Ofei sama? Anda telah menyembunyikan kartu truf Anda dengan sangat baik. Petik 2. Oulian memasang senyum yang sama di wajahnya, tetapi cahaya berkilauan di matanya. Masih menjadi misteri apakah Keshia memiliki kartu truf atau tidak. Kai melihat ke arah tim kerajaan Keshia, dan tertawa kecil. Kekaisaran Keshia adalah satu-satunya kerajaan yang memiliki summoner. Bagaimana bisa tidak memiliki kartu truf? Ini mungkin akan mengejutkan semua orang. Bab 373, pertarungan dimulai, 4. Mendengar itu, senyum di wajah Oulian benar-benar membeku. Sesaat kemudian, dia akhirnya santai. Jadi, Keshia mungkin pesaing terkuat. Kai tertawa. Siapa tahu, semuanya terserah pada kontestan. Ini adalah tempat yang luas dan tak terbatas. Juga, ada awan tebal di langit. Bagian dari wilayah di bawah dapat dilihat melalui awan, tetapi tidak mungkin untuk mendapatkan pandangan penuh dari tempat itu. Itu tertutup secara misterius. Tempat apa ini? Tanya seseorang. Pada saat ini, puluhan orang termasuk Yun Feng melayang di langit. Seorang anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Keshia dan pemuda yang dilihat Yun Feng sebelumnya memimpin, diikuti oleh kontestan Kekaisaran Keshia. Lalu, ada kontestan dari 3 kerajaan lainnya. Ketika tim dari kerajaan lain melihat tempat yang diselimuti awan tebal, semua anggota inti tim mengerutkan kening dengan sungguh-sungguh. Yun Feng tidak terkecuali. Untuk beberapa alasan, dia merasa akan ada banyak hal mengejutkan di wilayah ini yang telah tertutup rapat. Hipogrip yang memimpin jalan tiba-tiba menyelam ke dalam awan tebal. Para kontestan Kekaisaran Keshia mengikuti mereka. Melihat itu, kontestan lain melakukan hal yang sama, meskipun mereka sedikit gugup. Semua hipogrip melompat ke awan yang tampak tebal. Yun Feng melihat awan di sekelilingnya. Mereka mengingatkannya pada kabut yang luar biasa ketika dia melewati celah besar, kecuali bahwa kabut di celah besar itu panas dan awan di sini sangat dingin sehingga dia merasa seolah-olah sedang melewati es. Awan di depan matanya sudah tidak ada lagi. Yun Feng akhirnya melihat apa yang ada di bawahnya. Ada banyak gunung yang ketinggiannya berbeda. Ada juga banyak bangunan bobrok di tempat ini juga. Yun Feng melirik mereka, dan kemudian tertegun. Ini, Yun Feng menatap tempat di depannya. Dia melihat banyak tembok yang terbuat dari batu, dan sisa-sisa jalan. Beberapa jalan bersilangan, dan beberapa paralel. Mereka semua tampaknya mengarah ke cakrawala. Yun Feng mengedipkan matanya. Para kontestan lain juga melihat pemandangan itu. Meskipun mereka tidak dapat melihat semuanya,
itu sudah cukup bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa ada labirin besar di tempat ini. Semua hipogrif mendarat. Saat Yun Feng melompat, dia melihat dua orang yang sepertinya telah menunggu di sini. Yun Feng mengedipkan matanya sambil tersenyum. Tidak buruk, dia tahu salah satunya. Bangsawan kerajaan dari Kekaisaran Keshia menyapa kedua orang itu. Melihat semua orang telah berkumpul, dia mengumumkan, Keshia merasa terhormat menjadi tuan rumah kontes internasional, yang selalu menjadi ajang komunikasi yang bersahabat. Bagaimanapun, ini adalah kontes, dan kita harus memastikan keadilan dalam kontes. Karena itu, Keshia mengundang dua wasit. Salah satunya adalah Tuan Zheng Ran, wakil presiden cabang Mercenary Union di Karan. Zheng Ran mengangguk pada semua orang sebagai salam, dan menatap Yun Feng selama beberapa detik sambil tersenyum. Yun Feng balas tersenyum padanya. Wasit lainnya adalah Tuan Bising, wakil presiden cabang Serikat Sihir di Karan. Tidak mudah bagi kami untuk mengundangnya ke sini. Seorang pria kekar mengangguk pada semua orang sebagai salam. Dia mengenakan jubah longgar besar, dan dia tampak cukup serius juga. Yun Feng mengedipkan matanya. Serikat sihir. Ada serikat sihir di benua timur juga. Apakah kamu terkejut, nak? Suara leluhur bergema di kepalanya, dan Yun Feng berkomunikasi dengannya secara telepati. Memang saya. Bagaimanapun, keahlian umum penyihir di benua timur tidak pernah tinggi. Bukankah serikat sihir dalam posisi yang canggung? Sang leluhur tersenyum. Ini memang canggung. Namun, serikat sihir punya alasan bagus untuk eksis. Misalnya, ada pertemuan para penyihir dari benua timur dan benua barat. Pertemuan para penyihir. Yun Feng tercengang. Dia tidak pernah tahu pertemuan seperti itu. Bukankah benua timur akan dipermalukan dalam pertemuan seperti itu? Haha, saya akan memberitahu Anda lebih banyak nanti. Saya tidak asing dengan tempat ini. Apa yang dikatakan leluhur membuat mata Yun Feng berkilauan. Leluhur, tempat apa ini? Leluhur membuka mulutnya, tetapi dia berbicara dengan suara rendah dengan kekhawatiran di wajahnya. Ketika saya masih hidup, saya mendengar tentang tanah terlarang di Kekaisaran Keshia saat saya bepergian ke sana. Tampaknya itu adalah sisa-sisa sesuatu dari masa lalu, dan tertutup awan sepanjang tahun. Kerajaan Keshia melarang semua orang datang ke sini. Tidak ada yang tahu apa itu, atau apa yang disembunyikan di sini. Mendengar itu, Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Jadi, tempat ini sama sekali tidak diketahui. Itu benar, tapi aku menemukan sesuatu. Lagi pula, saya punya metode sendiri. Sang leluhur tersenyum senang. Yun Feng cukup geli. Mengapa orang tua ini tidak memiliki sopan santun seorang senior sama sekali? Tempat ini disebut Forsaken Maze. Dikatakan bahwa tanah di sini telah benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang tahu siapa penguasa labirin itu, atau kapan labirin itu dibangun. Kekaisaran Keshia telah memperlakukannya sebagai tanah terlarang sejak ditemukan. Tak satu pun dari penjelajah yang memasuki tempat itu pernah keluar. Mendengar itu, Yun Feng menjadi murung. Mengapa Kekaisaran Keshia memilih tempat ini? Itu adalah daerah yang berbahaya. Mengapa mereka mengadakan kontes internasional di tempat ini? Apa yang mereka lakukan? Nak, kamu harus sangat berhati-hati dan tetap waspada setiap saat. Kekaisaran Keshia mungkin memiliki skema lain. Jika terjadi sesuatu, Anda harus tetap waspada. Bab 374, Memasuki Labirin yang Ditinggalkan, 1. Yun Feng setuju. Dia tentu harus berhati-hati. Kakaknya telah datang bersamanya. Jika dia tahu bahwa kontes akan diadakan di sini, dia tidak akan menyeret kakaknya ke dalam ini. Kekaisaran Keshia, apapun yang mereka inginkan, mereka tidak akan memilikinya. Sementara Yun Feng dan leluhurnya berkomunikasi secara telepati, bangsawan dari kerajaan Keshia memperkenalkan tempat yang mirip dengan apa yang dikatakan leluhurnya, kecuali bahwa dia tidak menekankan bahayanya. Namun, perwakilan tiga kerajaan lainnya tidak bisa dibodohi dengan mudah. Setelah perkenalannya, anggota kerajaan dari tiga kerajaan lain yang datang bersama para kontestan semuanya cemberut. Tempat ini sangat tidak cocok sebagai arena, kan? Kata anggota kerajaan Kekaisaran Ovei. Meskipun kerajaan Keshia telah merahasiakan Forsaken Maze, kami telah mendengar satu atau dua hal tentangnya. Apakah kerajaan Keshia ingin kami menjelajahinya untukmu? Hahaha, tentu saja tidak. Juara dan tempat kedua dalam kontes internasional harus mengalahkan yang lain secara fair and square.
Secara alami, tidak ada yang akan menerima kekalahan mereka dengan mudah. Kami telah memilih tempat ini karena berbagai alasan. Ini sama sekali tidak berbahaya seperti yang dikabarkan. Selain itu, semua anak itu adalah jenius muda. Apakah Anda bahkan perlu khawatir tentang mereka? Petik 2. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Kerugiannya akan berat jika terjadi sesuatu pada mereka, kata Kai dengan suara rendah. Itulah masalahnya. Jika sesuatu terjadi di Forsaken Maze dan para kontestan hilang, itu akan menjadi serangan besar untuk kerajaan manapun. Tidak mudah untuk membesarkan para jenius. Jika mereka hilang, banyak waktu dan upaya harus diinvestasikan untuk menemukan dan melatih pengganti mereka. Kekaisaran Karan tidak mampu kehilangan salah satu dari 10 orang muda yang dikirim ke sini. Baiklah, jika kamu terlalu khawatir, kamu bebas untuk berhenti, kata bangsawan keluarga kerajaan Kesia kepada bangsawan kerajaan lainnya, yang mengubah ekspresi mereka sepenuhnya. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Apakah ada yang ingin berhenti? Tanya bangsawan keluarga kerajaan Kesia. Anggota kerajaan dari 3 kerajaan lainnya semuanya tampak mengerikan, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhenti pada akhirnya. Bagi mereka, memenangkan kualifikasi untuk menjelajahi relik adalah hal yang paling penting. Jika tidak ada yang berhenti, maka Anda semua setuju dengan pengaturan itu. Anggota kerajaan dari Kekaisaran Kesia tersenyum. Pada saat ini, anggota kerajaan Kekaisaran Sengyao bertanya, apakah Anda memilih tempat ini karena Anda sudah siap? Mendengar itu, anggota kerajaan dari kerajaan Kesia tersenyum. Jangan khawatir, keluarga kerajaan Kesia juga tidak tahu apa-apa tentang labirin ini. Ini sama berisikonya bagi Anda seperti halnya bagi kami. Petik 2. Setelah mengatakan itu, anggota kerajaan-kerajaan Kesia berjalan ke arah Zheng Ran dan Bi Xing dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang penting. Setelah mereka selesai, Tuan Zheng Ran melangkah dan berbicara kepada 40 kontestan dari 4 kerajaan sambil tersenyum, dari manapun kerajaan Anda adalah harta penting di benua timur. Sementara Forsaken Maze berbahaya, kamu harus percaya diri. Saya harap Anda akan mendapatkan hasil yang baik dalam kontes internasional. Setelah pidatonya, Zheng Ran memberikan petunjuk, dan anggota kerajaan-kerajaan Kesia membagikan sesuatu. Yun Feng menerimanya dan menemukan bahwa itu adalah liontin batu giok putih. Jika kamu menghadapi bahaya dan kesulitan yang tidak bisa kamu tangani di Forsaken Maze, remas liontin giok itu. Ini akan membawa Anda keluar dari Forsaken Maze. Tentu saja, itu juga berarti kerugianmu. Semua orang memegang liontin giok mereka, tenggelam dalam pikirannya. Yun Feng tersenyum. Dia masih memiliki liontin giok yang ditawarkan Ao Jin ketika dia menjelajahi Istana Naga. Kedua liontin batu giok itu terlihat sangat mirip, kecuali bahwa liontin batu giok itu memiliki ukiran naga, dan yang ini tidak. Setiap kontestan menyimpan liontin giok mereka dengan benar. Itu bisa menjadi penyelamat mereka di saat-saat kritis, jadi mereka harus menyimpannya dengan baik. Zheng Ran melanjutkan, karena Forsaken Maze dipilih sebagai tempat kontes, aku yakin kamu sudah menebak tujuan dari kontes. Dalam 3 bulan, tim pertama yang keluar dari Forsaken Maze akan menjadi juara. Jika tidak ada tim yang keluar dalam 3 bulan, maka tim dengan sisa anggota paling banyak akan menjadi juaranya. Semua orang merenungkan aturan dengan serius. Yun Feng tersenyum. Aturan-aturan itu menarik. Selama 3 bulan, keempat tim bisa mencari tim lain alih-alih keluar. Jika mereka memaksa kontestan lain untuk berhenti, mereka akan menang. Semua orang menyadari implikasi dari aturan, dan saling memandang dengan gugup. Melihat ketegangan di atmosfer, Zheng Ran terkekeh. Ada 4 pintu masuk di depanmu. Anda dapat memilih salah satu dari mereka. Setelah Anda memasukkannya, itu berarti awal dari kontes. Baiklah, saya akan memberi Anda waktu untuk mempertimbangkan. Petik 2. Zheng Ran melambaikan tangannya. Kontes masing-masing kekaisaran segera berkumpul. Di sisi kekaisaran Karan, Kai berkata dengan sungguh-sungguh, setelah kamu masuk, kamu tidak perlu segera mencari pintu keluar. Jika Anda bertemu dengan kontestan dari kerajaan lain, paksa mereka untuk berhenti. Petik 2. Paman Kai, jangan khawatir. Kami pasti akan memastikan itu. Kasa tersenyum. Kai mengangguk. Yun Feng tetap diam dan tersenyum dingin di dalam hatinya. 3 kerajaan lainnya mungkin berpikiran sama.
Ini sama sekali bukan tentang menjelajahi labirin, tetapi pertempuran pamungkas di mana semua orang akan mencoba untuk saling membunuh. Kamu harus memilih salah satu pintu masuk di tengah. Kasa mengangguk sebagai pemimpin. Segera, keempat kerajaan menyelesaikan pertemuan mereka, dan mengusulkan pintu masuk yang mereka pilih. Tidak ada konflik sama sekali. Zheng Ran berkata sambil tersenyum, semua kontestan, bersiaplah. Kontestan empat kerajaan pergi ke pintu masuk yang mereka pilih. Yun Feng melihat sekeliling, dan melihat bahwa Kekaisaran Seng Yao memilih pintu masuk pertama, Kekaisaran Ovei memilih yang kedua, Kekaisaran Karan memilih yang ketiga, dan Kekaisaran Kexia memilih yang keempat. Yun Feng sedikit muram, bertanya-tanya lawan mana yang akan dia temui pertama kali di labirin. Bab 375, Memasuki Labirin yang Ditinggalkan, 2. Semua kontestan berdiri di pintu masuk. Zheng Ran berteriak keras, masuk sekarang. Semoga berhasil. Para kontestan dari empat kerajaan saling memandang. Pemuda lemah dari Kekaisaran Ovei tersenyum pada Yun Feng, dan masuk. Bangsawan muda dari kerajaan Kexia yang Yun Feng temui sebelumnya ternyata adalah salah satu kontestan juga. Dia melirik semua orang dari Kekaisaran Karan dengan arogan. Kekaisaran Karan, semoga berhasil. Setelah mengatakan itu, dia memimpin timnya ke dalam labirin. Ayo pergi. Kekaisaran Karan pasti akan menang. Kasa berteriak memimpin. Tak satu pun dari rekan satu timnya bergema, yang membuatnya merasa canggung lagi. Yun Feng berjalan di belakang, dengan Yun Seng dan Ku Lanyi di kedua sisinya. Zeran dan Murong Yuntian menjaga langkah mereka lambat dan tetap di belakang juga. Ada perbedaan kecil antara mereka dan 5 orang di depan. Setelah semua orang memasuki labirin, anggota kerajaan-kerajaan Kexia bertanya sambil tersenyum, apakah Anda ingin menunggu hasilnya di rumah Anda, atau di pintu keluar? Mereka semua pergi ke pintu keluar dan menunggu. Sebagai wasit, Zheng Ran dan Bi Xing tentu harus pergi ke sana. Mereka mengendarai kuda Nil ke ujung labirin yang lain. Meski belum pernah dijelajahi, pintu keluar dan masuknya mudah ditemukan. Hippogriffs terbang di atas labirin besar, awan tebal menghalangi penglihatan semua orang. Bi Xing, menurutmu siapa yang akan menang? Duduk di salah satu kuda Nil, Zheng Ran bertanya pada Bi Xing yang diam. Bi Xing berhasil tersenyum di wajahnya yang serius. Bagaimana aku tahu? Zheng Ran terkekeh lagi, dan tidak mengatakan apa-apa. Bi Xing tiba-tiba membuka mulutnya. Menurutmu siapa yang akan menang? Zheng Ran tersenyum lagi, dengan kegembiraan di seluruh wajahnya. Dia mengedipkan mata pada Bi Xing. Aku juga tidak tahu. Zheng Ran melihat ke bawah, seolah-olah dia bisa melihat menembus awan. Nak, bagaimana penampilanmu kali ini? Saya benar-benar menantikannya. Asteris. Yun Feng memasuki Forsaken Maze. Di sisinya ada tembok tinggi. Di atas kepalanya ada awan gelap yang tak terbatas. 10 kontestan bergerak untuk sementara waktu. Kemudian, Kasa tiba-tiba berhenti. Yun Feng, minta binatang ajaibmu untuk menjelajahi jalan. Semua orang berbalik. Jika binatang ajaib terbang Yun Feng bisa menjelajah untuk mereka, maka Karan akan memiliki peluang bagus untuk menang. Ku Lanyi berkata dengan dingin dari samping, Putri Kasa, Feng Feng bukan pelayanmu. Dia tidak akan menerima perintah darimu. Kasa tersipu, dan berlari ke depan dengan cepat. Saya pemimpinnya. Semua orang mendengarkan komandan saya di sini. Yun Feng, apakah kamu mendengarku? Yun Feng melirik Kasa dengan dingin. Ada awan di langit. Tidak mungkin melihat apapun dari langit. Apakah kamu idiot? Dia kemudian melewati Kasa dan berjalan terus. Kasa tiba-tiba berbalik. Kalau begitu mintalah binatang ajaibmu yang lain untuk dijelajahi. Yun Feng berhenti dan berbalik. Little Fire tidak memiliki temperamen yang baik. Jika kamu berniat untuk berakhir seperti adikmu yang bodoh, aku bisa memanggilnya. Kasa menjadi pucat. Dia ingat kesengsaraan kaki dan kamarnya yang hancur dengan jelas. Serigala awan api itu benar-benar tidak memiliki temperamen yang baik. Sudahlah. Dia tidak berguna. Ayo pergi. Kata Kasa lalu berjalan maju dengan frustrasi. Beberapa yang lain menggelengkan kepala dan bergumam, dia tidak membantu saat dibutuhkan. Itu benar-benar. Yun Seng agak marah. Yun Feng, bagaimanapun, memegang tangannya dan tersenyum padanya. Mereka sama sekali tidak perlu peduli dengan pendapat orang-orang yang tidak penting itu. Yun Seng membelai adiknya dan memegang tangannya.
Mereka berjalan cukup lama lagi. Secara alami, dalam labirin, tidak ada jalan yang lurus sepanjang waktu. Ada persimpangan di depan semua orang. 10 kontestan berdiri di persimpangan, bertanya-tanya apakah mereka harus berbelok ke kiri atau ke kanan. Kasa mengerutkan kening dan berpikir, haruskah mereka berpisah? Namun, bagaimana jika mereka bertemu dengan kontestan dari kerajaan lain? Jika mereka tidak berpisah, bagaimana jika jalan yang mereka pilih adalah jalan buntu? Putri, jalan mana yang harus kita ambil? Tanya Siki dengan suara rendah. Kasa memelototinya. Tidakkah wanita itu melihat bahwa dia sedang berpikir? Sementara Kasa berpikir, Yun Feng berbelok ke kanan. Orang-orang di sekitarnya juga berbelok ke kanan. Melihat itu, Kasa meraung keras, Yun Feng, apa yang kamu lakukan? Yun Feng berhenti. Kami harus menelusuri kedua jalur tersebut. Menyerahkan salah satu dari mereka berarti kita mungkin kalah. Kami dapat membagi menjadi 2 tim, satu mengambil kiri dan yang lainnya mengambil kanan. Aku akan mengambil yang benar. Kasa hendak berlari ke sana, ketika Kulanyi terkekeh. Putri Kasa, apakah kamu tidak tahu cara menghitung? 10 orang dibagi menjadi 2 kelompok, artinya setiap kelompok 5 orang. Rombongan kita sudah penuh. Kasa melihat mereka, Yun Feng, Yun Seng, Murong Yuntian, Kulanyi dan Zeran, tepatnya 5 orang. Kasa menggertakkan giginya, kamu, ke sini. Belok kiri. Kasa menunjuk ke Zeran. Dia tidak bodoh, dan tahu pentingnya tetap bersama yang kuat. Meskipun dia tidak menyukai Yun Feng, wanita itu bisa melawan bahaya di saat-saat kritis dan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Zeran menjadi serius. Yun Feng meraih lengannya, mengisyaratkan bahwa dia tidak boleh bergerak. Kasa, jika kamu datang ke sini, kami akan memiliki 4 penyihir. Sebuah tim harus seimbang, bukan? Jika kita bertemu dengan tim pejuang, kita harus melarikan diri. Petik 2. Kasa berhenti dan hampir ingin meminta Yun Seng untuk datang, tapi kemudian dia menggigit bibirnya. Bagaimana Yun Seng dan Yun Feng bisa dipisahkan? Dia tidak berani menyinggung Kulanyi. Jika dia pergi ke sana, kelompok itu akan memiliki 4 penyihir. Sepertinya dia tidak bisa pergi ke sana. Dalam hal itu, Yuntian, kemarilah bersamaku, kata Kasa. Murong Yuntian menjadi murung. Yun Feng terkekeh, jika dia mau, dia bisa pergi ke sana. Yuntian, kemarilah, kata Kasa cemas. Jika dia tidak bisa bergabung dengan tim itu, dia harus menyeret Murong Yuntian ke sisi ini. Dia tidak bisa membiarkan dia tinggal bersama Yun Feng. Selain itu, Murong Yuntian adalah level 9, dan bisa memastikan keselamatannya. Bab 376, memasuki labirin yang ditinggalkan 3. Murong Yuntian dengan muram menatap Kasa. Dia belum pernah menemukan wanita itu lebih menyebalkan. Tidak, kata Murong Yuntian singkat, membuat Kasa tidak mungkin bereaksi. Yun Feng terkekeh, kalau begitu, kita pergi sekarang. Melihat itu, mata Kasa memerah. Berhenti. Dia meraung. Yun Feng dan teman-temannya berhenti, dan Yun Feng berbalik. Putri, apakah Anda punya pesanan lain? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah putri kerajaan Karan? Anda sama sekali tidak menghormati saya. Aku akan meminta ayahku untuk menghukummu. Yun Feng tertawa. Jadilah tamuku, jika kamu cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup. Kamu, apa maksudmu? Hati Kasa bergetar. Jika dia cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup, bagaimana mungkin dia tidak kembali hidup-hidup? Kamu ke kiri. Kami akan mengambil kanan. Kasa memikirkan sesuatu dan meraung. Yun Feng berjalan kembali tanpa peduli. Ketika dia melewati Kasa, dia berkata dengan suara rendah, pengecut. Wajah Kasa benar-benar merah. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya memimpin 4 kontestan lainnya ke jalan di sebelah kanan. Yun Feng dan teman-temannya pergi ke jalan di sebelah kiri. Mereka berpisah dari sini. Prajurit yang mengikuti Kasa semuanya cukup kuat, dan Kasa merasa cukup aman. Dia berharap Yun Feng akan bertemu dengan para ahli dari kerajaan lain. Pada saat ini, bias pribadi Kasa menguasai dirinya. Dia hanya ingin Yun Feng berhenti karena terhina. Jika Kaisar tahu bahwa putrinya tidak mempertimbangkan gambaran besarnya sama sekali, dia mungkin akan marah besar. Yun Feng dan teman-temannya mengambil jalan di sebelah kiri, dan berjalan maju. Yun Feng merasa jalan itu tampak membentang tanpa batas.
Dalam kasus seperti itu, mereka mungkin bertemu dengan tim Kekaisaran Ovei ke arah itu. Bergerak di sepanjang jalan di labirin, mereka melihat dinding batu di jalan mereka. Ini adalah jalan buntu. Yun Feng mengerutkan kening. Kulanyi menghela nafas tak berdaya. Jika saya tahu bahwa kontes ini akan sangat membosankan, saya tidak akan datang. Yun Feng melihat ke dinding batu, dan merasa agak aneh. Jika itu jalan buntu, mari kita kembali. Semua orang mengangguk, dan kembali ke jalan yang sama. Ketika mereka melewati persimpangan, Yun Feng tiba-tiba berhenti dan menatap persimpangan untuk waktu yang lama. Ada apa, Feng? Tanya Yun Feng dengan suara rendah, dan Yun Feng mengerutkan kening. Saya telah membuat tanda sepanjang jalan. Di sini, Yun Feng melihat ke persimpangan lagi. Seharusnya tidak ada jalan ke arah itu. Itu baru saja diblokir. Petik 2. Mendengar itu, semua orang menjadi cemas, termasuk Kulanyi yang baru saja mengeluh bosan. Jadi kesimpulannya, labirin ini terus berubah. Zeran menyimpulkan. Yun Feng mengangguk. Itu tergantung pada keberuntungan jika kita ingin keluar dari labirin, gumam Yun Feng. Kulanyi tiba-tiba tertawa. Tapi bukankah ini lebih menyenangkan dan mengasyikkan? Tidakkah kamu setuju, Feng Feng? Mendengar itu, Yun Feng tersenyum juga. Itu memang benar. Jika Forsaken Maze hanyalah labirin sederhana, maka itu akan terlalu membosankan. Aku ingin tahu kemana labirin itu akan membawa kita. Kemudian, Yun Feng berjalan ke persimpangan baru. Kulanyi terkekeh dan mengikutinya. Orang lain menghilangkan kecemasan mereka, dan mengikutinya sambil tersenyum. Meskipun labirin terus berubah, mereka yakin gadis itu akan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Yun Feng berhenti membuat tanda, karena itu tidak akan membantu sama sekali. Di tempat ini, semuanya bergantung pada keberuntungan. Yun Feng memanggil api kecil dan Lan Yi, karena mereka lebih sensitif daripada manusia. Keduanya terkejut setelah dipanggil, dan mengirim pesan yang sama kepada Yun Feng, Tuan, sesuatu yang sangat berbahaya tampaknya bersembunyi di sini. Yun Feng tersenyum. Dia berjalan di depan dengan Little Fire dan Lan Yi, dan menatap tembok tinggi dan awan yang tidak pernah bubar. Dia akan mencari tahu apa yang bersembunyi di sini. Akan lebih baik jika itu adalah binatang ajaib. Little Fire dan Lan Yi mendeteksi apa yang ada di pikiran Yun Feng, dan saling memandang sambil tersenyum. Tuan, mereka benar-benar luar biasa. The Forsaken Maze terus berubah. Para kontestan dari 4 kerajaan sudah menyadarinya. Tidak ada yang tahu kemana mereka akan dibawa, atau kerajaan mana yang akan cukup beruntung untuk mencapai tujuan. Dalam labirin yang terus berubah, kemungkinan bertemu kontestan lain tidak pasti. Adalah mungkin untuk tidak bertemu satu pun dalam 3 bulan, dan bertemu mereka setiap hari. Dalam sekejap mata, para kontestan telah tinggal selama 1 bulan di Forsaken Maze. Kelompok Yun Feng tidak mengetahui situasi kontestan lain, karena mereka tidak bertemu satu pun selama sebulan. Mereka memang bertemu dengan beberapa binatang ajaib dan hantu, yang sebagian besar berada di sekitar level 8 dan tidak lemah sama sekali. Namun, mereka tidak masalah bagi tim Yun Feng. Lan Yi dan Little Fire mengurus sebagian besar dari mereka. Mereka hanya akan menjadi masalah ketika segerombolan mereka berkumpul. Setiap tim telah menyiapkan makanan yang cukup. Mereka memiliki cincin penyimpanan yang menyimpan cukup makanan untuk mereka makan selama setengah tahun. Tidur adalah masalah lain. Para kontestan biasanya tidur secara bergiliran. Mereka tidak bisa bersantai sama sekali di labirin yang sangat besar ini. Di malam lain, di sudut terpencil dan kering di Forsaken Maze, beberapa orang tertidur lelap di tanah. Mereka sebenarnya sangat lelah setelah 1 bulan penjelajahan yang intens, jadi mereka tidur nyenyak. Yun Feng berjaga-jaga. Dia bersandar di dinding. Api kecil tergeletak di depannya, dan Lan Yi berdiri tidak jauh darinya dengan waspada. Bakso tampak mengantuk di bahunya, dan mengangguk sesekali. Yun Feng tersenyum dan mengambil bakso. Bakso membuka matanya dengan bingung dan menepuk punggung tangan Yun Feng dengan ekornya. Yun Feng tersenyum dan memasukkan bakso ke dalam gelangnya. Si kecil itu harus menikmati tidurnya. Bab 377, Melawan Lebah 1. Bulu hangat serigala awan api mencegah Yun Feng merasa kedinginan. Selain itu, api kecil selalu membawa panas terik. Itu hanya meredakan elemen api karena tidak ingin Yun Feng merasa kedinginan. Yun Feng diam-diam melihat kekacauan di atas labirin.
Mereka telah berkeliaran di dalam labirin selama sebulan. Mereka tidak tahu di mana mereka berada, atau kemana mereka pergi. Semuanya dipertanyakan. Yun Feng mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tim kerajaan lain. Jika salah satu dari mereka memiliki solusi yang baik, maka pengembaraan tanpa tujuan akan berarti kegagalan. Saat dia berpikir, dia mendeteksi sumber panas lain, dan menggigil dengan sensitif. Dia hendak melompat, ketika seseorang menariknya ke dalam pelukannya. Api kecil membuka matanya, tetapi ketika dia melihat orang yang baru saja datang, dia mengedipkan matanya dan menutupnya. Feng Feng, apa yang ada di pikiranmu? Suara Kulanyi memasuki telinga Yun Feng seperti kapas. Dia mengepung Yun Feng dengan lengannya yang panjang. Dia sepertinya bersandar pada Yun Feng, tapi dia benar-benar memeluknya. Tidak, kenapa kamu tidak tidur? Juga, lepaskan aku. Yun Feng merendahkan suaranya dengan wajah beku. Kulanyi terkekeh, tetapi memegang Yun Feng lebih erat daripada melepaskannya. Merasakan tubuh lembut Kulanyi, Yun Feng tersipu. Mengapa wanita ini tidak tahu pentingnya jarak? Saya tidak bisa tertidur. Itu terlalu dingin. Anda sangat hangat, Feng Feng, jadi saya datang ke sini. Kulanyi memasang senyum yang menarik. Dia bahkan meletakkan kepalanya di bahu Yun Feng dan menyentuhnya. Lepaskan saya. Jika kamu kedinginan, aku bisa menyalakan api untukmu. Yun Feng menarik lengan Kulanyi. Dia tidak merasa nyaman berada di pelukan orang lain. Bahkan ayah dan kakaknya tidak pernah melakukan itu padanya. Meskipun Kulanyi adalah seorang wanita, dia masih merasa tidak nyaman. Tidak, aku hanya menginginkanmu, Feng Feng. Kulanyi berbicara dengan manis dan mendorong dirinya lebih dekat ke Yun Feng. Yun Feng menggertakkan giginya dan ingin bangkit, hanya untuk menemukan bahwa Kulanyi terlalu kuat untuknya pergi. Feng Feng, ada pemikiran tentang labirin ini. Kulanyi berbisik kepada Yun Feng. Mendengar itu, Yun Feng menjadi tenang. Pikiran, bagaimana mungkin dia tidak punya pikiran? Namun, labirin itu terus berubah. Pikirannya tidak berguna bahkan jika dia punya. Apakah Anda memiliki? Tanya Yun Feng dengan suara rendah. Kulanyi tertawa. Jika Anda tidak punya, saya juga tidak punya. Bukankah lebih bagus jika kita tidak bisa keluar? Kita akan bisa tetap bersama selamanya. Mendengar itu, Yun Feng menjadi muram. Kulanyi, aku tidak suka wanita. Kulanyi terkekeh, dan perlahan-lahan menurunkan tangannya dari bahu Yun Feng. Percikan kemarahan meledak dari mata Yun Feng, jadi Kulanyi berhenti bergerak dan hanya meletakkan kepalanya di bahu Yun Feng. Aku tidak menyukai siapapun kecuali kamu. Apa yang dia katakan mengejutkan Yun Feng. Kulanyi tidak bercanda atau menggoda sama sekali. Ketika dia mengatakan itu, Yun Feng tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi dia mendengar kesungguhan dalam kata-katanya. Aku tidak menyukai siapapun kecuali kamu. Hati Yun Feng menggigil. Dia merasa bahwa dia telah terperangkap dalam jaring yang tidak bisa dia hindari. Siapapun yang kamu suka, pergi saja. Yun Feng mendorong tubuh lembut Kulanyi ke samping, dan melihat kembali ke wajahnya. Dia tersenyum seperti biasa. Apa yang dia katakan beberapa saat sebelumnya pasti lelucon. Feng Feng, kamu benar-benar brutal untuk mendorongku begitu keras. Kulanyi menggosok lengannya. Bibir Yun Feng kaku. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang wanita itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang dia. Yun Feng akan mengabaikannya, tapi Kulanyi menempelkan dirinya pada Yun Feng lagi. Yun Feng hendak meledak marah, ketika Kulanyi berkata dengan serius, dengar. Yun Feng tidak bisa menahan napas. Api kecil, sambil berbaring di tanah, menusuk telinganya dan dengan cepat membuka matanya. Kemudian naik dengan cepat. Menguasai. Lan Yi menoleh ke belakang dan berkata, mengerutkan kening, semacam kekuatan mendekati kita. Yun Feng juga mendeteksi bahwa semacam kekuatan sedang mendekati mereka. Dia bahkan merasakan tekanan yang tidak jelas. Dia sepertinya tidak bisa menolak kekuatan itu. Dia menjadi lebih serius. Mereka harus segera pergi. Kakak laki-laki, Murong Yuntian, Zeran, bangun. Yun Feng berjalan ke arah kakaknya dan mengguncangnya dengan cepat. Yun Seng terbangun dengan pusing. Lalu, ada Zeran. Murong Yuntian masih tertidur. Yun Feng menggertakkan giginya dan berjalan ke arahnya, mengguncangnya. Murong Yuntian, bangun. Murong Yuntian perlahan membuka matanya, dan melihat wajah imut di pusingnya. Bukankah itu wajah Yun Feng? Masih setengah tertidur,
dia tersenyum konyol pada Yun Feng. Tertegun, Yun Feng menepuk pipi murung Yuntian. Mengapa Anda tersenyum? Bangunlah. Sedikit rasa sakit di pipinya membangunkan murung Yuntian. Dia tiba-tiba duduk dan melihat bahwa memang Yun Feng yang berdiri di depannya. Tersipu, dia bertanya, ada apa? Yun Feng berdiri dan melihat ke kejauhan. Kita harus pergi dari sini. Jika kita lambat, kita akan mendapat masalah. Semua orang bersemangat. Mereka semua berangkat dan berlari ke depan. Lan Yi, bawa adikku, perintah Yun Feng. Lan Yi mengangguk. Sayap tiba-tiba muncul di belakang punggungnya dan berkilauan, mengejutkan semua orang. Lan Yi meraih Yun Seng dan memegangnya di tangannya. Yun Seng sedikit malu. Sebelumnya, api kecil telah menahannya di mulutnya, dan Lan Yi memegangnya di tangannya. Itu benar-benar. Kemari. Yun Feng melompat ke punggung Little Fire. Lan Yi mengangguk dan duduk di belakang Yun Feng. Meskipun Little Fire enggan, itu tidak mengeluh dalam keadaan darurat. Yun Feng berbalik dan menatap Zeran dan murung Yuntian. Apakah kamu baik-baik saja?